Lasalan wala. Kelam. Betul begitu. Kan saya bicara lebih membumi lah gitu. Ya, Bapak Ibu kepala ini ngomong ke siswa, ke guru-guru kita, siapa? Buka keran itu. Itu penting sebagai seorang pemimpin, kita membuka keran itu juga supaya berani untuk perbaikan kok. Bapak Ibu, guru mana? Pak, ini kelebihan ini kemarin Pak. Oke, sepakat kita pertahankan. Oh, ini kekurangannya. Oke. Parlemen. Silakan. Saya juga saya silakan. Itu ya, saya mau itu. Buka lembaran baru itu, tutup dengan yang supaya happy ending, jadikan evaluasi. Ya. Wal tanzur maqaddamas dalilnya nggak usah apa, percaya bisa ngomong kepala TSN 1 mang yang sekolah bisa pun aja. Nah, saya ingin itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, terkait dengan saya anggap ini meskipun berjalan, PPDB sudah hampir rampung lah ya, begitu. Silakan berjalan kepadanya. Yang kita madrasah mah tidak mengenal zonasi. Sekali lagi, tidak mengenal zonasi. Kan begitu ya, dalam jurnis kita di Perdirjen itu tidak ada zonasi ya. Maka saya dapat pertanyaan dari wartawan media biasa. Dua radar Bandung dengan apa siapa yang Restu itu namanya itu dua. Pak Haji katanya kalau untuk di madrasah aliyahnya Pak Haji cek Pak Haji kalau untuk madrasah aliyah itu ada nggak zonasi? Saya zonasian. Ayatnya donasi. Beda. Zonasi dengan donasi itu bagian. Donasi enggak. Makanya itu kawan-kawan mempunyai survei ayat donasi. Oh mungkin apa ini? Bukan maksudnya kemana kata? Jam itu ya tidak sampai enak begitu. Ada ayat. Apa ini? Apa semata? Tidak ada itu. Kita tidak ada semuanya. Tapi saya bersyukurlah. Ini terkadang begini. Ada pepatah yang satu sisi menderita, sisi lagi bahagia, gitu. Nah, kata pepatah itu. Atau jangan menari di atas penderitaan orang lain. Ada orang kebarokahan saja sebetulnya terkadang. Nah, saya pantau beberapa yang saya cek. Ini yang pertama saya tanya adalah kepala MTSN Pangjauna Syarat. Bapak Yadi Tembong. Cara laporan Pak, alhamdulillah Pak. Peserta didik baru itu sudah sedia. Oh, sudah. Kamarnya Pak 70, enak 80. Yo, alhamdulillah. Kita doa lagi. Meskipun itu persaingannya luar biasa. Di sana itu. Ya betul-betul gitu. Saya pikir Bapak Ibu semuanya ini saya mohon Bapak pengawas harus punya fanatisme. Harus punya fanatisme terhadap lembaga kita madrasah. Ya saya terus terang aja kadang-kadang ngomong harus pakai kawal kodim kawal jadi atau kadang-kadang pakai situasional. Satu sisi secara keseluruhan kita bicara tentang kawal. Silakan setiap warga negara berhak untuk pendidikan di mana saja, mau di madrasah mau di sekolah. Namun ayat orang dinas kan begitu kita bisa seperti itu. Nah, tapi saya pikir kita juga harus punya ya. Meskipun saya mendapatkan juga semacam permohonan lah dari kepala sanawiyah dan aliyah di Cipongkor, dulu pernah silaturahmi saya. Itu suami istri itu. Pak Kepala katanya kalau bisa mah yang dari M itu dari sanawiyah itu masuk ke
Sanawiyah apa? Yang dari Sanawiyah maksudnya bukan dari FI. Dari FI masuk ke Sanawiyah dan dari Sanawiyah masuk ke Aliyah. Terus bagaimana? Saya bilang sering saya nyampaikan begitu. Ya kalau bisa pakai surat. Wah, saya bilang kalau pakai surat saya takut melanggar HAM. Maksud saya bukan melanggar HAM-nya, saya tuh bercanda saja. Takut orang lain juga menyerang begitu. Kelihatannya bagus kita. Suratnya formal, gitu. Saya minta para MI agar siswanya mendorong pada menurunkannya ke Sanawiyah. Begitu pula lulusan Sanawiyah agar ke Aliyah. Seolah kita bagus. Tapi jangan lupa, kalau saya jelaskan begitu di dua orang yang tadi datang ke saya. Bagaimana kalau Sanawiyah, kalau SD, SMP juga begitu kepala dinas. Sekarang rasionya dihitung dengan kita. Saya tanya mamanya, di MTSN 1 berapa yang dari SD, berapa dari MP? Berapa persen? Dari SD ya 30%. Berapa persen dari SD? 70. MP-nya? 30. Enggak, eksos saya aja. Saya contoh itu mah. Ya, dari MAN berapa? Pak Kepala MAN? Sama sih itu Pak, 70-30. 70 dari SMP. SMP, 30-nya dari Nawiyah. kalau kita tadi saya nurutin itu, apa yang terjadi? Banyak kan? Betul nggak? Iya. Tentu saya betul sebagai pimpinan harus berpikir holistik, makro, seolah-olah itu baik. Qaulul haq. Ya. Tetapi itu justru akan menjadi bumerang. Andai kata itu dibalas oleh dinas, betul nggak? Akhirnya kata kuncinya kata saya competitive advantage, persaingannya yang berorientasi kepada keunggulan. Itu jauh yang lebih fair, jauh yang lebih fair itu. Keunggulan. Apa yang mengunggulkan kita? Memang ini investasi lama waktunya, tapi ketika bicara keunggulan udah menjadi branding kita. Unggul tuh ini macam-macam. Ada yang fisik, ada yang dohir, ada yang batin. Kalau nanti ke perut, bila perlu pakai pelet, pakai kemah. Itu maksudnya Bapak ngawas. Nah, kalau saya kalau biasa-biasa tadi murid dia jangan lupa pisah. Masih capek-capek itu maksud saya keunggulan itu teh. Kamu perlu di ayo gitu kan. Nah, saya masa boleh Pak. Ya saya mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Bupati ya saya baru-baru. Saya tugas sudah 11 tahun kepala kantor. Bupati baru sekarang telepon ke saya, sekarang kepala kantor, minta jatah, minta tolong anaknya masuk. Pokoknya dia minta tolong aja pulang. Dua katanya usaha, pokoknya mau minta tolong aja. Teleponnya, mana? Paling mana? Di kantor Pak itu orang. Mana ada sebatas kan? Mau jangan bapak teh kasih bapak kenal ya. Bapak teh kita turun jangan. IMP ke rumah kemana? Ya mau jadi gitu Pak. MD, MTS, SMA sudah ambil. Mau SD, SMP belum apa sih gitu. Ayo bapak teh kita tolong ya. Ayo putaran rancangan bapak jangan ayo bapak teh. Tapi terus nutup. Saya belum tahu mana itu. Kirain nyampai. Pas saya ya. Di mana Pak? Di Cikalong. Mendo Cikalong. Oh siapa mana Pak? Jadi kita bicara ngomong satu kamar ya. Gitu ada ya udah dioper-oper ya. Ya, bupati karunya, bupati apa ucap calon. Gitu. Misalnya bupati apa kasih pena. Bupati apa kepala mantan.
berarti. Itu artinya kan orang bicara Terima kasih apa? Salwa. Benar. Soreang. Bicara apa? Kualitas. Keunggulan. Unggulan di mana? Wallahu a'lam bi muradi. Yang dalam makasih itu yang tahu alhamdulillah. Sering awas. Ya, itu. Keunggulan. Ternyata mantan anggota dewan. Ya, udah masuk kan? Atau? Ya, nomor. Itu. Mak, jangan. Rakan-rakan sekolah didinya. Iya, jangan bungsu, jangan payah istri. Pak sekolah bayarnya teman-teman tak? Mudah siapa? Alhamdulillah yang berdiri ya. Ya. Nah itu kan selling point. Nilai jual. Memang kok yang bupati telepon dari Pak kemana aja? Ya bapak ya bapak yang masuk Pak kemana? Enggak ya, enggak orang gitu tak. Telepon dari Pak kemana aja bapak yang suka MPSN ya anu. Meskipun kita juga keluarga kita juga ayah mau hidupkan itu tentang aduh rela jempol mah dulu ya tapi kan oke kita usahakan jadi malah digeroan tadi panggil ke dia lah itu detak lagi tadi siap apa lagi itu kan hubungan baik kita kan aksi bilang bener tuh tadi dari begitu tadi karena penyalahgunaan dalil di bawah ini ya. Nah, saya ingin tadi poin saya adalah bicara itu keunggulan. Berarti ketika kita diminati, berarti ada sesuatu yang itu maksud dari Pak Ketua Jawa ya. Karena diminati ada itu. Karena itu saya tidak beda. Termasuk pokoknya saya dapat laporan juga dari kawan-kawan jajaran nanti, termasuk nantinya ke siapa yang mau ke saya. Yang Cimarem. Yang bukan Bangkok Sakinah itu mau Sakinah kita unggul nama apa unggul bayaran anak unggul nama oh ya juga pengawas yang tahu mana pengawasnya kita Pak Dian. no gue Pak ya Pak Dian. Sakinah. luar biasa dibilang. Mana saya itu baiknya. Oh. Dan terusnya saya begitu. Nah, ini yang keberapa tadi? Tong itu bukan mau kesekian lah. Jadi jadi bukan mau kesekian. Nah, itu kaitan dengan kita bicara tentang PPDB ini. Saya memahami betul teman-teman, terutama yang oleh masyarakat dan swasta. Mungkin masa-masa sekarang ini masa yang bebas antara target tercapai atau tidak. Betul, saya merasakan betul. Karena itu tadi saya ingin jauh itu lebih permanen kalau bicara keunggulan ketimbang pakai jampe-jampe kemana kita capek jampe-jampe itu sare segala macam bagiannya. Tapi mau saya terserah, tapi itu intinya poinnya keunggulan itu saya. Saudara saya, yang berikutnya adalah mantap malu mimpa. Bagaimana ini setelah proses PPDB ini selesai? Mantap malu. Tentu adalah lanjut ya, karena kita pendidikan formal maka semuanya terjadwal, terprogram, terencana. Nah, di saat kondisi sekarang ini yang masih wabah pandemik menyelimuti kita, saya terakhir itu memantau itu informasi minggu kemarin makasih ya, waktu di PRK itu Pak Sekjen WHO nyebut COVID-19 ini masih ada. Nih, itu Ali nih, COVID-19 ini kata Sekjen WHO ini COVID-19 itu masih ada dan mematikan. Dua kan? Ayat-ayat itu pasti mematikan rada penting lah. Dia ada dan mematikan. Oleh karena itu, tentu protokol standar kesehatan harus betul-betul diperhatikan. Nah, yang ini kita tahu semua merasakan bersama
COVID ini menyentuh kepada semua aspek sendi-sendi kehidupan umat manusia. Kulluhum, apanya saja, termasuk ibadah, kata ibadah yang hak privasi tersentuh semuanya. Apalagi ekonomi, aktivitas sosial yang begitu-begitu mah. Ya, termasuk pendidikan. Seiring dengan itu, negara hadir melalui pemerintah, maka untuk pendidikan ada kesepakatan 4 menteri yang terkait dengan penyelenggara pendidikan dan terkait dengan situasi pandemi 19 ini. Melahirkan surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sektor pendidikan. Yang kedua adalah Menteri Agama atau Kementerian Agama, juga kita leading sektor untuk pendidikan keagamaannya. Kemudian ada Menteri Kesehatan terkait dengan urusan sehat dan tidak sehatnya ini kehidupan dari perspektif wabah COVID ini. Dan yang ketiga adalah Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri terkait dengan pemerintahan daerah, karena semua kaskotnya ada di pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan pemerintahan daerah itu masing-masing diberikan kewenangan melalui desentralisasinya untuk pendidikan, yaitu kabupaten kota kewenangan terhadap satuan pendidikan dari mulai PAUD, kemudian SD, SMP, kemudian dinas pendidikan provinsi adalah untuk SMA dan SMK. Kementerian Agama mah semuanya. Kita kan borongan, pemborong. Nah, saya pikir ini yang tepat. Tetapi poinnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin tegaskan bahwa